Ford menutup jaringan bisnisnya di Indonesia. Mitsubishi All New Pajero Sport resmi meluncur hari ini. Toyota All New Fortuner terjual sebanyak 1.500 unit dalam seminggu. CEO Takata mengundurkan diri dan rumor kedatangan Honda Jet di Indonesia. Bersama saya Dosan Alfian, ini dia Auto Weekly edisi minggu keempat 2016. Berita pertama, Ford hengkang dari Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari pabrikan asal Amerika Serikat ini yang secara tiba-tiba mengumumkan akan menutup jaringan bisnisnya di Indonesia, yang meliputi proses penjualan, impor resmi, serta penutupan dealer Ford di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan PT Ford Motor Indonesia melalui laman resminya di ford.co.id pada hari Senin 25 Januari 2016 lalu. Hengkangnya Ford dari Indonesia disebabkan tidak adanya peningkatan signifikan dari sisi penjualan dan dirasa cukup sulit untuk menaikkan pangsa pasarnya di dalam negeri. Tidak adanya fasilitas produksi lokal, serta absennya Ford menghadirkan kendaraan pada segmen arus utama membuat Ford sulit bersaing secara bisnis di Indonesia. Bahkan menurut data, tahun lalu Ford hanya mendapatkan sekitar 0,6% pangsa pasar mobil di Indonesia atau menjual sebanyak 6.013 unit sepanjang tahun 2015. Berita kedua, Mitsubishi All New Pajero Sport meluncur hari ini. PT Kramayuda 3 Berlian Motors sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia resmi meluncurkan Mitsubishi All New Pajero Sport pada hari ini, Jumat 29 Januari 2016. All New Pajero Sport diluncurkan dengan mengusung tema A Vision to Explore dan memiliki basis pengembangan yang berbeda dari All New Triton. Ini berarti Pajero Sport terbaru tidak seperti Toyota Fortuner yang berbagi platform dengan Toyota Hilux. SUV milik Mitsubishi ini ditawarkan dalam 4 varian, yaitu tipe Exit 4x2 otomatis dan GLX 4x4 manual yang masing-masing memiliki transmisi 5 percepatan. Dua tipe lainnya yaitu tipe Dakar 4x2 otomatis dan Dakar 4x4 otomatis, keduanya dibekali dengan transmisi 8 percepatan. Untuk harganya, All New Pajero Sport dijual dengan harga mulai dari Rp446 juta hingga Rp623 juta. Sedangkan untuk mesinnya, Pajero Sport hadir dalam 2 pilihan mesin diesel, yakni mesin lama berkode 4D56 dengan kapasitas 2.500 cc untuk tipe GLX dan Exit, serta varian mesin diesel baru dengan kode 4N15 MyVac berkapasitas 2.400 cc turbo pada tipe Dakar. Berita ketiga, penjualan Fortuner dalam seminggu. Seminggu setelah peluncurannya, Toyota All New Fortuner diklaim telah mencatatkan angka penjualan sebanyak 1.500 unit sejak pertama membuka selubung pada 22 Januari 2016 lalu. Dapat dipastikan bahwa angka ini akan terus bertambah di masa mendatang. Pihak Toyota menyatakan bahwa angka 1.000 unit dari total kendaraan yang sudah laku terjual tadi didapatkan pada hari pertama peluncuran SUV ini. Dengan model VRZ berpenggerak 4x2 menjadi tipe yang paling banyak diminati. Raihan ini sekaligus membuat All New Fortuner memenuhi target yang diharapkan oleh Toyota. Sebagai informasi, All New Fortuner diproduksi sebanyak 6.000 unit per bulannya. Angka ini bisa bertambah jika permintaan pasar menunjukkan tren yang bagus. Sebanyak 60% dari total produksi tersebut juga digunakan untuk keperluan ekspor. Kita lanjut ke berita keempat. Kasus airbag tak kunjung usai, bos Takata berniat untuk mengundurkan diri. Permasalahan terkait tidak mengembangnya airbag buatan Takata yang terpasang pada sejumlah merek mobil di dunia membuat Chief Executive Officer Shigehisa Takada berniat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum ini, Takata berencana untuk berdialog dengan sejumlah perusahaan otomotif pengguna produknya
untuk mengemukakan kondisi bisnis dan keuangan Takata yang semakin memburuk karena harus menghadapi sejumlah denda dan kerugian lainnya akibat airbag buatannya gagal mengembang. Sebagai informasi, Takata terkena sanksi denda sebesar USD 70 juta atau senilai 968 miliar rupiah karena sejumlah kasus airbag gagal mengembang yang telah menewaskan 10 orang di seluruh dunia. Selain itu, Takata juga harus membayar sebesar USD 130.000 atau sekitar 1,7 miliar rupiah untuk penyelesaian hukum pada Lembaga Urusan Lalu Lintas Amerika Serikat. Berita kelima, rumor Honda Jet. Pasar kendaraan berjenis MPV yang kian marak membuat Honda mempertimbangkan untuk membawa Honda Jet ke Indonesia. Tahun lalu, PT Honda Prospect Motor diketahui telah mengajak sejumlah jurnalis Indonesia melakukan test drive Honda Jet di Tokyo, Jepang. Inilah yang membuat beberapa kalangan meyakini bahwa Honda Jet akan segera menjadi lini baru Honda di Indonesia. Hingga kini, pihak HPM masih melakukan kajian mengenai mobil ini. Apalagi harga jual Honda Jet dianggap akan sangat tinggi jika dipasarkan di dalam negeri nantinya. Honda Jet menggunakan mesin baru VTEC Turbo berkapasitas 1500 cc dan jika jadi dipasarkan di Indonesia, maka posisi Honda Jet akan berada di antara Honda Freed dan Honda Odyssey, sekaligus menjadi rival berat bagi Toyota Innova. Itulah dia 5 berita pilihan dalam sepekan yang kami rangkum khusus untuk Anda. Kunjungi website kami di www.autotainment.com, follow akun sosial media kami, dan jangan lupa untuk subscribe. Stay on Auto Weekly, saya Dosan Alfian, sampai jumpa minggu depan.